Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan saya Pak Aldo. Saya pengampu mata pelajaran akuntansi kelas 12 IPS di SMA Future Gate Bekasi. Di modul sesi kali ini, insya Allah kita akan membahas persamaan dasar akuntansi yang insya Allah akan terbagi menjadi dua sesi atau dua video. Modul sederhana ini ditujukan bagi para siswa SMA kelas 12 jurusan IPS, dan yang saya ketahui banyak juga yang baru mengenal mata pelajaran akuntansi ketika di jenjang kelas 12 tersebut, dan tidak juga dibatasi bagi halayak umum yang ingin ikut belajar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita masuk pada bab persamaan dasar akuntansi. Sesi 1. Kita masuk ke pembahasan struktur dasar akuntansi. Akuntansi itu memiliki konsep mendasar. Yang pertama itu, setiap terjadinya kepemilikan hak pada entitas usaha itu akan disertai dengan kewajiban di sisi lain. Maksudnya adalah ketika entitas usaha itu mencatat adanya kepemilikan harta baru, penambahan harta, ataupun pengurangan harta, itu akan disertai dengan konsekuensi atau kewajiban di sisi lain. Dan berkaitan dengan hal itu juga, jadi setiap terjadinya transaksi keuangan itu akan mempengaruhi sedikitnya dua akun. Nah, apa itu akun? Nanti kita akan bahas sedikit. Lanjutannya adalah pada keilmuan akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu digambarkan sebagai berikut. Harta atau aktiva suatu entitas usaha, totalnya itu akan sama dengan jumlah dari liabilities atau kewajiban entitas usaha tersebut ditambah dari total ekuitas pemilik. Jadi ada keseimbangan dengan adanya ikon sama dengan, ya. Jadi di posisi harta totalnya akan sama dengan di posisi liabilities ditambah ekuitas. Bagaimana sih bentuknya? Apa sih persamaan dasar akuntansi ini? Jadi harus ada contoh penerapannya. Ya, kita masuk pada contoh terapan persamaan dasar akuntansi dalam neraca sederhana. Jadi untuk memahami bagaimana persamaan dasar akuntansi itu, kita harus melihat langsung pada contoh sehingga ada pemahaman yang terbentuk. Contoh itu bukan hanya sekedar pada neraca, juga pada proses transaksi usaha. Ya, kita anggap ini neraca awal, pembentukan neraca awal usaha. Sama manajemen keuangan itu mencatat adanya pemasukan dana dalam bentuk kas ataupun bank. Nah, biasanya kalau nilainya besar, masuknya itu lewat bank dulu. Nah, pemasukan dana 30 juta ini punya kewajiban di sisi lain untuk dicatat, seperti konsep dasar struktur akuntansi tadi, ada konsekuensi di sisi lain. Jadi dana yang masuk itu tercatat sebagai ekuitas pemilik. Nah, di sini ada dua pemilik ini. Yang pertama, dia adalah foundernya, dia menanamkan dana senilai 20 juta dan dia juga mengajak rekannya yang pertama untuk menanamkan modal senilai 10 juta. Nah, ini untuk yang di awal bisa menjadi contoh sederhana bahwa kelompok harta yang di sisi kiri jumlahnya sama dengan jumlah kelompok ekuitas yang di sisi kanan. Ini belum ada item kewajiban ya. Selanjutnya, perusahaan memutuskan untuk mengadakan kendaraan operasional. Di sini dilihat diadakannya Vario 2019, ini motor senilai 16 juta. Nah, kewajiban di sisi lainnya adalah bahwa kendaraan tersebut diadakan dengan cara dicicil ke dealer Honda. Nah, cicilan ini masuk ke kelompok hutang usaha. Jadi nanti ada beberapa jenis dari kelompok hutang ini. Nah, ini hutang usaha. Keputusan untuk
mencicil itu salah satunya adalah agar kas operasional yang ditanam tadi di awal tidak terganggu terlebih dahulu. Nah, itu kasnya itu untuk operasional harian atau bulanan. Selanjutnya, tercatat bahwa perusahaan mengadakan peralatan kantor. Nah, tentu kantornya butuh peralatan untuk bekerja. Nah, ini diputuskan juga sama dengan yang kendaraan tadi, membelinya dengan cara dicicil atau berhutang dahulu kepada pengadaannya. Ini catat ke enter komputer dengan nilai yang sama 2 juta. Nah, sampai di sini pun posisi total harta yang di sebelah kiri di neraca T ini itu jumlahnya sama pergerakannya dengan yang di sisi kewajiban dan ekuitas pemilik. Totalnya terus berjalan sama. Semoga sampai di sini pemahaman tersebut sudah terbentuk ya, karena akun-akun yang terutama di sisi harta itu bisa akan sangat banyak dan variatif karakternya. Ini kita bikin yang paling sederhana dulu. Lalu di sini manajemen keuangan atau manajemen perusahaan memutuskan mengadakan kendaraan operasional tambahan. Nah, kendaraan operasional tambahan ini dicatat sebagai tambahan modal. Nah, modalnya ini modal baru. Rekan si pemilik atau founder tadi dia menanam modal dalam bentuk barang. Nah, itu diperkenankan ya. Yang penting nilainya pun jelas. Ini senilai 14 juta. Nah, terus berjalan di sisi kiri dan di sisi kanan nilai pergerakannya pun sama. Ini kita melihat dari persamaan dasar akuntansi ya. Di posisi harta dan posisi liabilities dan ekuitas itu bergerakannya sama. Nanti dalam terapan transaksional harian perusahaan bisa jadi yang berubah itu bukan di kiri dan kanan, tapi bisa jadi hanya di sisi harta dia bergeraknya. Ada yang berkurang di akun satu dan bertambah di akun lainnya, tapi sama-sama di kelompok harta. Nah, ini kita lihat, nah, kelompok harta ini disebut sebagai kelompok aktiva ya, keseluruhan itu ada kelompok aktiva. Kelompok aktiva ini terdiri dari seluruh jenis harta dari baik dari sisi bentuknya, karakteristiknya itu masuk ke kelompok aktiva. Ini kita lihat totalnya 62 juta. Di sisi kiri ini hanya diisi oleh kelompok harta. Dan di sisi kanan, nah ini disebut sebagai kelompok pasiva. Kelompok pasiva ini terdiri dari yang tadi dua, liabilities dan ekuitas pemilik. Jumlahnya dari atas ke bawah pun sama. Jadi seimbang ya. Jadi neraca itu kalau dalam bentuk zoire ya timbangan itu timbangan yang sama ya kiri dan kanan. Dan nilainya sama. Ini adalah contoh dari terapan persamaan dasar akuntansi secara sederhana. Nah, kita nanti di sesi berikutnya akan melihat dari sisi transaksional harian. Nah, insya Allah. Tapi kita masih masuk dalam pembahasan perihal teori dan istilah-istilah ya dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, kita masuk ke halaman berikutnya. Ini ada pengertian harus dipahami dahulu. Dari penggambaran ini bisa menjadi satu pemahaman mengenai arti neraca. Jadi neraca itu adalah tabel yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Nah, ini udah tergambar ya. Ini di neraca awal posisi keuangan perusahaannya ya seperti ini. Itu langsung kita dalam satu halaman bisa mengetahui beberapa arti ataupun istilah-istilah dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Nah, kita membahas dari istilah-istilahnya ya. Tadi kita membahas tentang harta, liabilities, dan ekuitas pemilik. Nah, sebelum ke arah sana, tadi kita menyebut beberapa kali perihal akun atau bahasa luarnya nyebutnya itu account. Dalam kamus bahasa Indonesia itu disebutkan bahwa akun itu adalah kumpulan catatan transaksi keuangan. Nah, jadi kalau tadi kita lihat ada akun kas, akun bukan persediaan belum ada, akun peralatan, ada akun kendaraan. Nah, itu adalah kumpulan catatan dari akun tersebut. Nah, kas nanti kalau di perjalanan kas itu akan menggabung jadi satu akun ya kas seluruh yang
transaksi yang berkaitan dengan kas akan terkumulatif di satu akun tersebut. Nih, kita masuk ke pembahasan perihal harta. Di entitas ekonomi, harta itu adalah bukan sebuah ya, gabungan dari sumber-sumber ekonomi. Ini sumber-sumber ekonomi itulah yang diharapkan akan memberi dampak positif atau memberi manfaat bagi perusahaan. Ya, secara nggak langsung ya memberi pendapatan dan laba. Jadi perihal harta ini ada banyak contohnya dengan dari jenis juga karakteristiknya. Kita akan masuk yang pertama dari istilah kas atau bank. Kas atau bank ini ya umum itu dana perusahaan. Bentuknya itu bisa kas tunai, biasanya dipegang oleh kasir, dan dana yang disimpan yang ada di bank. Yang kedua ini piutang usaha. Piutang usaha ini masuk kelompok harta. Jadi piutang usaha ini adalah akun yang terbentuk karena adanya transaksi penjualan yang pembayaran itu dengan sistem tunda atau kredit atau cicilan ya. Kenapa dia masuk kelompok harta? Nah, ini di logika akuntansinya itu si perusahaan itu sudah punya hak nilai senilai penjualan tersebut meskipun uangnya itu belum ada di dia gitu, masih ada di kliennya. Nah, itu bisa diakui sebagai hartanya. Nah, itu juga bisa diklaim melalui jalur hukum ya. Misalnya kliennya itu sampai pilot ya. Nah, itu makanya disebut sebagai harta, sudah masuk kelompok harta secara logika akuntansi. Lalu ada beban dibayar di muka. Nah, kenapa ada yang namanya beban kok masuknya kelompok harta gitu ya. Jadi beban dibayar di muka ini kita contohkan eh, misalnya perusahaan itu menyewa gudang ataupun gedung untuk dipakai usaha. Nah, ketika dia di awal dia udah bayar penuh untuk masa 1 tahun misalnya. Dia bayar 12 juta lah agar mudah pengangsurannya. Nah, ketika dia bayar, haknya itu belum dia terima penuh kan ya. Hak itu berjalan sesuai akad waktu. Sebulan, 2 bulan, hingga selesai tuntas di 12 bulan. Nah, karena itu masuk ke kelompok harta. Karena ada hak yang dia belum terima penuh. Berangsur dia terima. Nah, ketika dia berjalan sebulan misalnya, atau di akhir periode keuangan, nah itu bisa dia konversi, bahkan harus dia konversi sebagai biaya karena dia sudah terima haknya. Nah, yang belum dia terima 6 bulan kemudian misalnya, nah itu masih kelompok harta. Nah, itulah logika akuntansi perihal biaya yang dibayar di muka atau bisa juga disebut DP. Nah, itu adalah kelompok harta. Lalu ada lagi ini peralatan. Peralatan ini bisa berbeda antara kantor dengan kegiatan utama usaha. Kita contohkan mungkin bengkel besar ya. Bengkel besar ini punya punya kantor, juga punya pusat bengkelnya. Nah, masing-masing itu punya peralatannya masing-masing. Ada peralatan yang mungkin jenisnya sama tapi kelompoknya berbeda. Nah, komputer contohnya. Di kantor tentu perlu komputer ya. Sama juga di bengkel-bengkel sekarang yang menggunakan teknologi, dia menggunakan komputer untuk menyetel kendaraan-kendaraan. Untuk mengukur mungkin derajat bannya atau teknologi injeksinya, nah itu menggunakan komputer. Dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, itu tergolong dari peralatan. Nah, biasanya nilainya cukup besar. Ini lalu masuk ke perlengkapan. Perlengkapan ini biasanya sebagai benda-benda pendukung untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan usaha. Perlengkapan itu mudah habis, mudah berputar. Contohnya tadi kalau misalnya di bengkel yang di kantornya itu adalah ATK. Nah, kalau yang di bengkelnya, bagian sisi bengkelnya itu contohnya oli. Oli itu masuk ke perlengkapan jenisnya kalau secara pembahasan keumuman akuntansi. Tapi kalau dalam pelaksanaannya biasanya bengkel itu udah hybrid ya. Jadi oli itu bukan sebagai perlengkapan tapi juga sebagai barang dagang. Nah, kalau perlengkapan dia nggak diambil marginnya, jadi nggak dijual tapi hanya sebagai pelengkap jasa bengkel. Dia ngambil keuntungannya hanya dari jasa. Tapi kalau yang model hybrid ya tentu olinya dia juga ambil marginnya. Nah, itu udah model hybrid.
Nah, untuk supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut, kita bisa baca di web ini berikut yang saya tampilkan di bagian bawah untuk mengetahui jenis-jenis dan perbedaannya, bagaimana mengelompokkan jenis peralatan dan perlengkapan dalam akuntansi. Ya, kita masuk ke halamannya, masih pembahasan tentang harta. Jadi karena harta ini cukup luas jenisnya, karakteristiknya itu agak lebih panjang daripada jenis pembahasan pre-liabilities dan ekuitas. Ini harta yang zohirnya agak lebih besar dan lebih material. Ini gedung atau bangunan. Nah, bangunan ini adalah yang milik entitas usaha dan digunakan untuk kegiatan usaha. Ini ada dua poin. Pertama, dia milik dan digunakan untuk kegiatan usaha. Yang paling utama itu miliknya dulu ya. Jadi kalau bangunan itu sewa, nggak bisa dimasukkan ke kelompok harta. Lalu yang kedua nih ada kendaraan. Nah, kendaraan itu juga ada dua macam, dua pemanfaatan. Yang satu untuk transportasi, yang kedua itu kendaraan yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha. Misalnya usahanya itu bentuknya industri ya. Nah, ada juga kendaraan-kendaraan yang melekat ke pusat usahanya tersebut. Ya, contohnya mungkin pick up untuk mengantar barang-barang produksi ataupun kendaraan untuk mengangkat bahan-bahan produksi. Nah, itu kan ada ya. Itu jenisnya sama kendaraan, tapi kelompoknya berbeda. Ada juga satu lagi landasan dari gedung itu. Nah, itu tanah. Tanah merupakan kelompok harta juga yang digunakan untuk kegiatan usaha. Pertama milik entitas usaha dan digunakan untuk kegiatan usaha. Karena kalau bukan untuk digunakan kegiatan usaha, dia kelompoknya menjadi investasi. Beda lagi kelompok hartanya. Nah, sekarang tadi tuh wujudnya ada ya, eh, baik bentuk kas ataupun barang-barang lainnya. Nah, sekarang ada harta perusahaan yang nggak berwujud, tidak berwujud sebetulnya. Walaupun dia dituliskan di atas kertas. Nah, ini yang pertama franchise atau waralaba. Franchise atau waralaba itu sebenarnya konsep. Bentuknya itu konsep usaha yang ditawarkan oleh para perancang franchise. Kalian bisa sebutlah ya, sekarang di jalan-jalan tuh banyak sekali franchise, baik yang bentuknya kios kecil ataupun semi restoran. Nah, pada pokoknya franchise itu adalah konsepnya, tapi yang berjalan hampir seluruh franchise itu berjalan secara hybrid. Mereka juga menawarkan produknya. Jadi para peminat itu udah tinggal menggunakan produk franchise itu untuk berjualan. Dia nggak perlu susah payah membangun kiosnya, membeli produk barang-barang dasarnya untuk diolah. Nah, sekarang tuh semuanya udah siap pakai oleh si pembeli franchise. Jadi jarang franchise yang hanya menawarkan konsep. Yang kedua ini bentuknya juga konsep. Ini hak paten. Hak paten itu secara umum kaitannya sama teknologi atau intelektual. Kita bisa ambil contoh di Indonesia, Masya Allah Pak Habibie. Beliau membuat banyak konsep blueprint-blueprint tentang mesin yang digunakan untuk pesawat. Nah, ketika blueprint itu sudah terbukti, ya, sudah pernah diproduksi dan terbukti bisa dipakai dengan baik. Nah, industri pesawat itu membeli konsep tersebut, blueprint tersebut. Dia tidak membeli mesinnya, dia hanya membeli blueprintnya. Mereka yang memproduksi. Nah, ketika blueprint tersebut terus diproduksi dan dipakai, nah pembayaran atas hak paten itu terus mengalir. Masya Allah, nilainya nggak kecil ya. Dan ini banyak jenisnya ya hak paten. Yang ketiga nih tentang hak cipta. Hak cipta itu biasanya berkaitan umumannya dengan karya, karya ya, entah lukis atau lirik atau semacamnya. Dia tidak membuat sesuatu yang baru ya, dia hanya berkreasi sifatnya. Nah, ini ada lagi merek dagang. Merek dagang ini adalah harta perusahaan, konsepnya juga nggak berwujud walaupun ada bentuknya. Nah, merek dagang ini adalah
pencatatan atas nama, logo, tulisan, gambar, slogan yang membuat hal-hal itu unik gitu, nggak boleh digunakan oleh orang lain. Kita bisa lihat McD dengan namanya, bentuk penulisan nama juga dengan badutnya itu punya terdaftar di merek dagang. Jadi orang lain nggak bisa sembarang menggunakan, itu bisa ditindak pidana. Lalu juga di brand apparel ya, misalnya kayak Nike atau Adidas dan semisalnya, mereka punya logo-logo sendiri yang nggak bisa dipakai oleh orang lain. Dan nggak bisa juga orang lain tuh membeli ya, yang ada biasanya si Nike ini yang menawarkan, atau ya ke UKM Nike ini memproduksi dengan logonya. UKM itu yang memproduksi barangnya, Nike tinggal memberi logonya. Nah, ini baru tentang harta. Harta itu akunnya lebih banyak dari apa yang kita bahas tadi. Nah, bila hanya perihal itu saja tidak adanya mekanisme pencatatan yang baik, yang rapi, perusahaan itu akan kesulitan untuk meng-track berapa pengeluaran, berapa pendapatan, berapa laba, gimana perkembangan usaha, dan gimana juga untuk melakukan keputusan-keputusan perusahaan. Karena bahannya itu nggak valid kalau dicatat, dikelompokkan dengan tidak rapi, dengan tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, masih tentang harta. Nah, ini tadi udah berapa halaman itu kita bahas tentang harta. Harta itu ada tipe harta lancar, karena jenisnya itu paling mudah berpindah atau mudah dikonversi menjadi dana tunai, dan biasanya umurnya itu di bawah 1 tahun, senantiasa mudah dikonversi, dan disebut juga itu likuiditasnya tinggi. Nah, kita lihat jenis-jenis apa sih harta yang masuk kelompok atau karakteristik ini. Yang pertama, kas. Kas itu paling liquid ya, mudah sekali berpindah. Yang kedua, piutang. Piutang itu tentu diharapkan karakternya itu liquid, nggak macet. Lalu biaya dibayar dibuka, ini yang tadi itu juga eh, akad atau bukan akadnya, likuiditasnya tinggi, termasuk tinggi. Dia sebulan udah terpotong lagi akadnya, sebulan terpotong lagi akadnya. Lalu ada perlengkapan. Nah, ini perlengkapan yang tadi barang-barang pendukung usaha. Nah, itu juga likuiditasnya cukup tinggi. Cepat habis ya, barang-barang ATK itu cepat habis. Lalu surat berharga, surat investasi, saham, obligasi, dan semisalnya itu likuiditasnya juga tinggi, mudah diperjualbelikan, mudah dicairkan. Lalu dari entitas usaha industri ataupun usaha dagang, nih persediaan stok barang ini harus termasuk kelompok likuiditas tinggi. Tentu mereka berharap barangnya senantiasa mudah berputar atau mudah terjual. Nah, tadi harta lancar, dan sekarang ada harta yang tidak lancar atau harta tetap. Karakternya bagaimana nih? Ada bentuknya. Bentuknya itu lebih jelas daripada harta lancar. Zohirnya itu lebih besar biasanya. Dan digunakan lebih dari 1 tahun. Dia tidak mudah berpindah tangan, tidak bukan bahan yang diperjualbelikan karena untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, kalau dia mudah diperjualbelikan, termasuk golongan yang diperjualbelikan, ya kegiatan operasionalnya tentu akan terganggu juga. Dan biasanya harganya tuh material, nilainya cukup tinggi, makanya tergolong harta tetap yang tidak lancar, tidak dipindah-pindahkan. Ya, tergolong jenis ini ya, gedung, gudang, mesin industri, juga mesin pendukungnya, kendaraan operasional dan kendaraan produksi, lalu tanah. Itu kelompok harta tetap dan semisalnya memiliki karakter sama. Nah, jadi untuk selingannya adalah dari harta-harta tetap ini biasanya dia punya nilai depresiasi. Meskipun tidak digunakan aja dia bisa berkurang nilai ekonomisnya ya, apalagi digunakan. Jadi depresiasinya itu sesuai masa ekonomis yang punya ketetapannya. Jadi di akuntansi ada ketetapannya, di perpajakan pun punya ketetapan. Nah, di sini disebutkan masa ekonomis. Ada lagi disebutkan masa manfaat. Ini punya
punya pola pandang yang berbeda. Masa ekonomis itu ketetapannya itu dari sisi ekonomisnya ya, dari sisi nilai. Bisa jadi nilainya udah habis gitu, masa ekonomisnya udah terhitung habis. Bahwa contohnya kendaraan itu 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu sudah dianggap masuk kelompok usang. Tapi secara masa pemanfaatan dia masih punya nilai baik. Misalnya kendaraan itu dirawat dengan baik sehingga masa ekonomisnya bisa ditimbulkan lagi dengan di appraisal, ada dinilai ulang sesuai nilai pasar. Demikian juga gedung ya, gedung kalau ketika pembangunannya baik, bisa jadi masa ekonomisnya sudah lewat 20 tahun. Gedung itu 20 tahun masa ekonomisnya, tapi masa manfaatnya banyak yang lebih dari 20 tahun. Sehingga dia bisa di appraisal, bisa dinilai ulang. Tetap punya nilai. Nah, kecuali tanah. Tanah itu tidak ada depresiasinya ya pengumumannya ya. Yang ada dia senantiasa naik nilainya. Nah, tadi kelompok harta kita sudah lewati pembahasannya dan sebenarnya lebih banyak daripada itu ya karakteristik pembahasannya tentang harta. Kita masuk ke pembahasan liabilities atau kewajiban dari entitas usaha. Di kewajiban entitas usaha ini ada beberapa kelompok juga dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi perusahaan itu memiliki kewajiban karena adanya transaksi yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu tidak mesti jauh-jauh tahun ya, tapi masa lampau itu bisa karena sebelum hari itu udah masuk masa lampau. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, hutang usaha. Nah, hutang usaha ini hutang berkaitan dengan kegiatan usaha utama, transaksi jual beli dengan pihak lain. Jual belinya itu bisa yang kita beli barang, bisa kita beli jasa. Nah, keduanya itu ketika perusahaan membeli dia dengan cara akad tunda bayar atau kredit. Sehingga timbullah utang usaha. Utang pinjaman. Nah, kalau utang usaha tadi itu jangka pendek, utang pinjaman itu kelompoknya jangka panjang. Pinjaman ini kaitannya dengan bukan dengan modal ya. Pinjaman beda dengan modal. Pinjaman itu ya dana tunai yang kaitannya nanti bukan dengan laba atau rugi, dia kaitannya dengan bunga yang dibebankan atas pinjaman yang kita terima. Kita jadi punya beban bunga. Jadi kreditor ini sama dengan rentenir. Secara umum mereka nggak peduli dengan laba atau rugi perusahaan. Mereka peduli hanya kepada uang yang dipinjamkan dan bunga yang harus mereka dapatkan. Nah, ini yang jelas sekali keharamannya ya, di syariat Islam. Lalu, nah ini kebalikan yang tadi di harta. Kalau tadi biaya dibayar di muka, ini ada pendapatan diterima di muka. Secara logikanya itu sebenarnya sama jalannya. Ini kita, misalkan kita yang punya usaha penyewaan gedung atau penyewaan gudang. Kan ada tuh penyewaan gudang ya. Bagi perusahaan-perusahaan yang perlu gudang, tapi mereka lahannya terbatas. Jadi mereka menyewa gudang. Nah, ketika kita menerima pembayaran dari klien, nah uang itu udah kita terima penuh tapi kliennya itu belum mendapatkan hak mereka gitu. Haknya mereka berangsur sesuai akad waktu. Nah, kita jadi punya kewajiban ataupun hutang gitu, hutang sewa. Karena itu pendapatan diterima di muka itu masuknya ke kelompok kewajiban ataupun hutang. Nah, ketika si klien ini sudah menjalani akad mendapatkan hak sewanya, misalnya sebulan, 2 bulan, atau terpotong dari periode laporan keuangan misalnya 6 bulan itu di Desember ya. Di Desember itu terhitung potongan laporan keuangan. Nah, itu di sisi itu perusahaan bisa mengakui apa yang tadi pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan real. Kalau tadi belum bisa diakui sebagai pendapatan, nah baru diakui sebagai pendapatan karena si klien sudah mendapatkan haknya selama bulan yang berjalan tersebut. Nah, misalnya 12 bulan, di Desember itu baru 6 bulan, berarti 6 bulannya itu atau setengah dari uang yang diterima itu baru diakui sebagai pendapatan real. Sedangkan setengahnya lagi masih kelompok
kewajiban, kita masih punya hutang untuk tetap menyewakan gudang tersebut. Nah, itu adalah logika dari pendapatan diterima di muka. Dan itu logis ya sebenarnya ya. Dan yang hutang jangka pendek juga, nah ini kaitan dengan pihak internal, contohnya hutang gaji. Nah, misalnya qadarullah perusahaan terlambat membayar gaji, nah itu masuknya ke kelompok hutang gaji. Jadi terlambat itu sudah melewati tanggal akad pembayaran gaji, nah itu masuknya ke hutang gaji. Jadi itu pembahasan singkat tentang liabilities. Ini ada lagi ekuitas pemilik. Nah ini satu lini dengan liabilities tadi. Nih, ekuitas pemilik itu adalah hak para pemilik perusahaan karena mereka telah menanamkan modal kepada perusahaan. Mereka dikasih hak kontrol perusahaan, mereka juga diberi hak mereka atas bagi hasil ataupun kewajiban untuk bagi rugi. Hak kontrol itu sesuai akad yang telah diatur. Keumumannya mereka yang punya modal lebih besar ya punya hak kontrol untuk mengatur perusahaan lebih daripada yang di bawahnya. Ini poin dari ekuitas pemilik yang pertama adalah modal. Modal itu yang tadi lah, dana ataupun barang diserahkan oleh perorangan ataupun perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa menanamkan modal di perusahaan lain. Nah, imbal baliknya si orang tersebut atau perusahaan tersebut dicatat sebagai modal usaha pemilik. Nah, ini tergolong pemilik-pemilik utama ya. Kalau saham itu sebenarnya beririsan dengan modal. Hanya saja bentuknya saham itu keumumannya adalah lembar-lembar yang dilepas oleh perusahaan yang telah go public. Lembar-lembar ini dijual ke khalayak umum bagi mereka yang ingin menanamkan modal ke perusahaan-perusahaan yang telah go public. Khalayak umum ini tidak harus mengenal dengan internal perusahaannya ya. Dia membelinya biasanya lewat broker-broker. Tapi dia tetap tercatat sebagai pemodal, tapi bukan pemilik. Nah, berbeda lagi. Dia hak atur atau hak kontrolnya itu biasanya nggak ada atau amat kecil ya. Nah, ini ada akun Prive. Prive ini adalah tindakan penarikan dana oleh pemodal yang pemilik yang berakibat pertama bagian modalnya berkurang tentu. Yang kedua hak kontrolnya juga berkurang dan akad bagi hasilnya juga berubah. Nah, itu konsekuensinya dari Prive. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan ekuitas pemilik yakni pendapatan dan beban. Nah, ini laba rugi ya. Kok masuknya di ekuitas pemilik? Nah, ya karena pendapatan beban ini ketika dia berkolaborasi akan menghasilkan resume atau ikhtisar laba ataupun rugi. Nah, bila menghasilkan laba, maka nilai laba itu akan menambah modal para pemilik, dan bila rugi itu akan mengurangi modal para pemilik di akhir periode. Jadi laba dan rugi itu resumenya ada di akhir periode keuangan, bukan di perjalanan ya. Di perjalanan itu sifatnya belum mutlak, belum resmi, karena masih fluktuatif dari hari-hari operasional perusahaan. Nah, kalau secara tadi progres operasional perusahaan, setiap adanya pendapatan, nah pendapatan itu sebenarnya otomatis akan menambah modal dan setiap beban akan mengurangi modal dalam persamaan akuntansi dasar yang tadi. Kalau kaitannya dengan persamaan akuntansi dasar, jadi di pergerakan transaksional pendapatan itu nambah modal dan beban akan mengurangi modal. Yang sama dengan yang poin pertama, yang ujung-ujungnya adalah ketika mereka bertemu itu resumenya ya antara laba ataupun rugi, intinya sama. Untuk pembahasan sesi 1 dari bab persamaan dasar akuntansi sampai di sini. Sebenarnya itu lebih luas, kalian bisa lihat di literatur-literatur. Hanya saja untuk pembahasan akuntansi dasar tidak begitu signifikan untuk diperluas ya. Lebih baik kita konsentrasi dari pemahaman-pemahaman yang dasar, sehingga ketika kita bertemu dengan
persoalan-persoalan baru kita bisa memahaminya, ini masuknya ke kelompok apa, gitu. Kalau pemahaman dasarnya sudah cukup baik, insya Allah tidak akan kebingungan ketika adanya menemui persoalan-persoalan baru yang istilahnya itu mungkin berbeda, belum ada di pembahasan tadi. Tapi karakternya kita bisa pelajari. Wah, ini ternyata masuk kelompok harta. Nah, hartanya juga harta mana nih? Harta tetap atau harta tidak tetap? Berwujud atau tidak? Nah, terus eh, bagaimana pemanfaatannya? Kita bisa ketahui dari pemahaman dasarnya. Tidak perlu terlalu luas untuk eh, menghafal istilah-istilah barunya. Nanti bisa kita ketahui dari pemahaman dasar. Demikian pembahasan untuk sesi 1 dari bab persamaan dasar akuntansi. Insya Allah kita akan masuk di sesi 2-nya, yaitu perihal belajar terapan persamaan dasar akuntansi tentang neraca tadi juga, dan transaksi-transaksi berjalan yang kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Barakallahu fikum. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.